Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Hukum, ruang tempat bicara hukum bersama saya Bram Fikma. Pada kesempatan ini saya tidak sendiri, saya bersama Ibda Mardiansa selaku Kanit 2 Satres Narkoba. Pada kesempatan ini saya akan berbicara tentang narkotika di Lampung Utara. Karena potret narkotika atau narkoba di Lampung Utara ini sangat tinggi. Kalau berdasarkan Instagram ya, kalau berdasarkan rilis dari Humas Polres Lampung Utara, penyalahguna atau tindak pidana narkotika ini setiap hari itu selalu ada yang masuk seperti itu. Mungkin kawan-kawan bisa lihat di Instagram Satres Narkoba atau rilisan dari Humas Polres Lampung Utara. Berbicara narkotika, kalau berdasarkan undang-undang atau secara yuridis, narkotika itu zat atau obat baik sintetis maupun semi sintetis, baik tanaman maupun bukan tanaman, yang bisa menyebabkan seorang ini mengalami penurunan atau kehilangan kesadaran, atau bisa menyebabkan ya atau membuat seseorang ini menghilangkan rasa nyeri, sampai menyebabkan seorang ini bisa membuat seorang ini ketergantungan seperti itu. Mungkin kawan-kawan di sini sering lihat potret narkoba ya atau narkotika di Lampung Utara ini sangat tinggi seperti itu. Tidak melihat umur ya, baik anak-anak, dewasa sampai yang sudah sepuh juga mungkin sering tertangkap tangan seperti itu melakukan penyalahgunaan narkotika. Nanti ke depan ini akan dijelaskan Bang Mardiansa selaku Kanit 2 Satres Narkoba. Bang, mungkin bisa dijelaskan Bang tentang potret narkotika di Lampung Utara seperti apa Bang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Narkotika ini kita bicara zat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Bram, secara undang-undang narkotika itu adalah zat yang baik tanaman maupun bukan tanaman, sintetis maupun semi sintetis, yang menyebabkan berkurangnya bahkan sampai hilangnya kesadaran, mengurangi rasa sampai hilangnya rasa, yang bersifat ketergantungan, dibagi menjadi beberapa golongan, golongan 1, golongan 2. Yang perlu kita garis bawahi dari pengertian narkotika secara undang-undang ini ialah yang pertama, bahaya itu menghilangkan kesadaran. Kalau orang sudah hilang kesadaran, perilaku pasti berubah bukan menjadi baik, berubah menjadi semakin buruk. Kemudian secara kesehatan itu juga sangat berpengaruh bagi kesehatan, baik itu kesehatan fisik maupun kesehatan psikologi. Kemudian yang perlu digarisbawahi kedua, menyebabkan ketergantungan. Itu yang paling berbahaya. Sekali mencoba, selamanya kita rusak, selamanya kita hancur. Jadi di sini Polres Lampung Utara khususnya Satres Narkoba memang menangani masalah tidak pidana narkotika yang bersifat extraordinary crime, sifat khusus, dan penanganannya juga harus khusus. Di sini upaya penegakan hukum, upaya penindakan itu lebih lain. Sebelum kita melaksanakan penindakan, ada upaya-upaya preventif dan preventif, pencegahan. Penyuluhan ini kita laksanakan rutin, baik di instansi-instansi, di lembaga, di organisasi, di sekolah-sekolah sampai ke tingkat remaja dan anak. Harapan kami tentunya dengan pengetahuan dan edukasi yang cukup, masyarakat kita di Lampung Utara dapat mengetahui bahaya dan ancaman yang akan menjadi risiko apabila kita
sempat terjerumus dalam apa istilahnya, tidak pidana ya. Tentunya saya berharap penindakan dan penegakan hukum tidak perlu dilakukan apabila kesadaran masyarakat sudah tinggi akan bahaya dari narkotika. Seperti saya bilang tadi, sekali kita coba, selamanya kita rusak, selamanya kita terjerumus. Tingkat bahaya narkotika di Lampung Utara, saya secara pribadi mengatakan sudah tingkat yang membahayakan. Bahkan ini bukan sekedar masalah kita di Lampung Utara. Narkotika ini masalah nasional, narkotika ini masalah internasional. Bahkan penekanan khusus dari Presiden kepada BNN dan Polri yang secara khusus menangani tentang narkotika, agar sampai ke tingkat tertinggi di pasti tidak memandang dari golongan apa saja. Contohnya sudah banyak, kemudian kita sama-sama sering melihat di media dari kalangan pejabat, dari kalangan artis, dari kalangan menengah sampai masyarakat yang miskin sudah menjadi korban oleh kejahatan narkotika. Bahkan saya menganggap narkotika ini lebih kejam daripada tidak pidana lain. Narkotika adalah termasuk akar dari kejahatan lain. Oke Bang, tadi sudah dijelaskan narkotika ini merupakan extraordinary crime, kejahatan luar biasa seperti itu. Terus juga di dalam penegakan hukumnya, APH khususnya Satgas Narkoba ini sudah melakukan secara preventif dan represif seperti itu. Juga sudah dilakukan secara represif, tindakan sudah dilakukan seperti itu. Nah, terus potretnya ini Bang di Lampung Utara ini biasanya golongan mana Bang yang sering dilakukan oleh penyalahguna ini Bang? Golongan narkotikanya? Iya, narkotikanya Bang. Kita bicara dari tahun 2020. Iya. Selama 8 bulan, dari Januari sampai akhir Agustus ini, pengungkapan dan penindakan tindak pidana narkotika dan psikotropika lebih kurang di angka 100 kasus. Jadi bisa kita rata-ratakan dalam sebulan lebih dari 10. Menurut saya itu sudah luar biasa untuk Kabupaten Lampung Utara. 23 kecamatan sudah ada segitu perkara yang kita tangani. Dari perkara-perkara yang ditangani, yang terbanyak adalah narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman, sabu-sabu. Ada beberapa narkotika jenis lain, ekstasi, ganja, dan psikotropika. Karena bukan apa-apa Bang, karena yang berang tahu ini cuma gele seperti itu, cimen, diesel. Ternyata sampai saat ini perkembangan narkotika ya kan golongannya jenisnya ini semakin bertambah seperti itu. Jadi tadi Abang sudah jelaskan ya, di Lampung Utara ini khususnya banyak penyalahguna narkotika jenis sabu seperti itu Bang ya. Terus juga perkara yang masuk ini tadi lebih kurang dari Januari sampai Agustus ada lebih kurang 120. Jadi per bulan ini lebih kurang 10 Bang ya. Sekitar itu pidana narkotika ini. Terus Bang, untuk potret narkotika sendiri Bang, di kecamatan mana atau daerah mana Bang yang tingkat tindak pidana atau penyalahguna narkotika tinggi Bang? Mungkin bisa diberitahu Bang kawan-kawan Bang. Di Lampung Utara dari 23 kecamatan, hampir semua kecamatan sudah pernah kami lakukan penindakan.
masing-masing polsek yang ada di Lampung Utara, bahkan semuanya sudah pernah ikut melaksanakan pengungkapan perkara tidak pidana narkoba. Dalam lebih kurang 8 bulan ini, semua polsek sudah pernah menangkap bersama-sama dengan Satgas Narkoba. Kalau ditanyakan kecamatan mana saja yang ada narkotikanya, saya katakan hampir rata. Dan ini tentunya menjadi beban dan tugas kita bersama untuk menanggulangi tidak pidana narkotika. Lanjut ini Pak Mardiansa ya. Tadi sudah dijelaskan tentang potret narkotika di Lampung Utara. Berbicara tentang narkotika ini ada penyalahguna, ada pemakai, ada pengedar seperti itu. Ini mohon penjelasannya Bang. Kalau misalkan penyalahguna ini melanggar ya pasal berapa, pemakai ini terkena pasal berapa, pengedar pasal berapa. Terus di Lampung Utara sendiri tindak pidana narkotika yang mana yang banyak dilakukan? Baik. Untuk kriteria kategori pengedar, penyalahguna, yang memakai. Secara undang-undang itu hanya mengatur tentang produksi, distribusi, dan konsumsi. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Pasal 114. Barang siapa membeli, menjual, mengedarkan, menjadi perantara dalam tindak pidana narkotika diatur dalam pasal 114 ayat 1 dan ayat 2. Kita tidak berbicara di sini, undang-undang tidak berbicara bahwa ini pengedar, kemudian bandar. Dia hanya yang menjual, yang menjadi perantara, yang memproduksi, yang menjadi kurir. Itu semuanya dijerat dengan pasal 114, baik itu golongan 1, 2, 3, baik itu golongan bukan tanaman maupun golongan tanaman. Kemudian ada lagi yang sering kita temukan pasal 112, 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Barang siapa yang memiliki, menyimpan, menguasai, membawa narkotika golongan jenis bukan tanaman, itu dia dengan pasal 112. Untuk pasal 111 itu untuk narkotika jenis tanaman. Jenis tanamannya seperti ganja ya. Pak Abraham bilang dari cimengge, kemudian opium, itu diatur oleh pasal 111 Undang-Undang 35 tahun 2009. Kemudian untuk pemakai, penyalahguna. Di sini ada pecandu dan korban. Pemakai itu ada pecandu dan korban. Pecandu itu ya sudah dengan kesadarannya sendiri, sudah dengan kemauannya sendiri bahwa dia harus mengkonsumsi narkotika. Ini yang perlu kita cegah. Ada juga korban ini dengan tujuh rayu atau paksaan, nggak enak sama teman, nggak enak sama senior, akhirnya dia ikut menggunakan. Tentunya penanganan bagi bandar, pengedar, kurir, perantara, dan pengguna, kita secara undang-undang mengatur bahwa penanganannya memang berbeda. Untuk golongan yang korban kita laksanakan rehab. Setelah di asesmen kemudian layak untuk dilakukan rehab, kita laksanakan rehab, baik rehab medis maupun rehab sosial. Tapi untuk kurir, bandar, pengedar itu kita laksanakan penyidikan sampai dengan P21 sampai dengan tuntas, dilimpahkan ke kejaksaan
Saya rasa dari penjelasan saya ada gambaran mana kalau dan pada sore mana pemakai. Oke, baik Bang Mardiansa. Jadi kawan-kawan sudah mendengarkan juga penjelasan dari Bang Mardiansa yang digunakan di dalam penyalahguna atau tindak pidana narkotika disesuaikan. Misalkan pemakai atau penyalahguna, misalkan di pasal 127 memakai seperti itu yang sudah di sini terindikasi pecandu itu 112 atau 114 dia pengedar seperti itu, jual beli, perantara dan seterusnya. Nah, tadi juga Bang Mardiansa berbicara tentang masalah rehabilitas. Untuk di Lampung Utara sendiri, Pak, di Satres Narkoba ada tidak yang melakukan atau penyalahguna tindak pidana narkotika ini yang meminta, ya, apakah korbannya, apakah ya korban ya biasanya seperti itu ya kan, meminta kepada penegak hukum khususnya kepolisian di sini untuk bisa direhabilitasi, Pak. Ini kesempatan untuk saya sekalian saya ngasih himbauan. Ya. Tentunya kita sering mendengar, melihat ada teman, keluarga, kawan kita yang menjadi pengguna, menjadi bandar. Saya mengimbau kepada masyarakat, kalau Anda mengetahui seperti itu segera sampaikan ke kami. Sebab untuk kesadaran seperti itu saya rasa masih sangat kurang di Lampung Utara. Rata-rata yang kami lakukan rehab, yang kami kirim ke BNN provinsi untuk dilakukan rehab, setelah kedapatan dulu, bukan melaporkan diri, bukan inisiatif dari keluarga atau diri sendiri untuk meminta direhabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Setelah kedapatan baru kita laksanakan rehab. Oke, baik Bang Mardiansa. Jadi untuk penyalahguna sendiri boleh seperti itu meminta rehabilitasi, tapi kalau bisa diusahakan sebelum seperti itu, jangan sampai kebanyakan di Satres Narkoba ini tertangkap tangan, OTT, baru minta rehabilitasi seperti itu, Bang ya. Ya. Oke, terus Bang, di dalam penegakan hukumnya ini sendiri, khususnya anak seperti itu, ada tidak upaya diversi atau restoratif justice atau dari Satres Narkoba sendiri yang mengeluarkan diskresi seperti itu? Kalau untuk tindak pidana narkotika, khususnya ada undang-undang lain yang mengatur tentang penanganan ABH, baik untuk anak-anak yang kedapatan jadi penyalahguna narkotika, ada undang-undang sendiri yang mengatur. Jadi penanganan terhadap ABH itu berbeda. Mereka harus didampingi oleh orang tua, kemudian ada lembaga anak, kemudian ada bapas yang harus ikut mendampingi mereka. Apa rekomendasi dari bapas? Tentunya akan kita laksanakan, baik itu di korupsi ataupun restorasi justice. Pada anak-anak memang sudah kewajiban kita bersama, bukan hanya sekedar menegakkan hukum, untuk menyelamatkan mereka, baik dari kejahatan khusus seperti narkotika ataupun kejahatan-kejahatan yang lain. Ada beberapa perkara yang sudah kita diversikan, dan mudah-mudahan harapan kami, harapan kita bersama itu dapat menjadi pelajaran dan pengalaman bagi keluarga maupun memperhatikan tumbuh kembang anak, baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan pergaulan. Oke, kawan-kawan sudah banyak menjelaskan Ibda Mardiansa ya, atau Bang Mardiansa tentang penegakan hukum tindak pidana narkotika tadi, tentang pasalnya, tentang upaya kalau misalkan itu anak di bawah umur ya, atau ABH, anak yang bermasalah dengan hukum, ada upaya diversi ya, ada upaya diversi dan restoratif justice seperti itu. Terus ada tidak Bang, misalkan di dalam tindak pidana narkotika ini tentang masalah justice kolaborator? Kita
sering mendapatkan informasi dari pelaku sendiri. Nah, itu yang dinamakan dengan ya, mereka tumbuh kesadarannya, mereka timbul kesadaran bahwa narkotika ini adalah musuh dia, sehingga dia bisa rusak gara-gara narkotika. Akhirnya ada inisiatif untuk membantu kami dalam penanganan pidana narkotika bagi para pelaku pengguna yang membantu kami. Tentunya ada penanganan khusus, baik di lapas maupun di pendidikan. Oke, berarti dalam penegakan hukum secara represif ada juga ternyata terdakwa ya dalam persidangan di sini, orang yang diminta keterangannya ada juga ternyata para penyalahguna narkotika ini yang memberikan masukan-masukan juga kepada penyidik khususnya di Satres Narkoba. Mungkin dia timbul kesadaran dirinya untuk mengungkap peredaran narkotika atau narkoba di Lampung Utara. Ini terakhir Bang, harapannya Bang agar Lampung Utara jauh ya kan, agar Lampung Utara bisa meminimalisir tindak pidana narkotika ini agar bisa menurun Bang. Segala upaya yang kita laksanakan, baik itu preventif maupun represif, pada akhirnya tujuannya adalah menghilangkan, bukan sekedar mengurangi, meniadakan narkotika di Lampung Utara. Tentunya hal itu sangat tidak mungkin untuk kami sendiri dari Polres Lampung Utara, dari Satres Narkoba untuk melaksanakannya tanpa bantuan dari masyarakat. Dalam Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, bahwa masyarakat dibuka peran yang seluas-luasnya untuk ikut serta proaktif dan berupaya dalam penanggulangan pidana narkotika. Jadi bagi rekan-rekan, bagi masyarakat semuanya yang mengetahui, mendengar, melihat tidak pidana narkotika, saya harapkan informasi sekecil apapun, kami membuka link, kami membuka line telepon, kami ada Instagram untuk pengaduan tidak pidana khusus narkotika. Jadi bersama-sama kita selamatkan generasi penerus bangsa, generasi penerus anak-anak kita, adik-adik kita, ponakan kita, tetangga, rumah yang ada di Lampung Utara. Jangan sampai tindakan penangkapan, tindakan pengungkapan itu yang paling banyak. Kalau bisa itu nihil. Kalau narkotika nihil, penindakan itu nihil. Tentunya itu meringankan tugas kami dalam upaya pencegahan, dalam upaya pengungkapan pidana narkotika. Perlu kesadaran, perlu kepatuhan yang lebih tinggi lagi. Perlu adanya edukasi, perlu adanya pengetahuan yang cukup bagi masyarakat. Jangan takut bahwa setiap korban narkotika punya hak untuk berubah, punya hak atas masa depan. Melaporkan diri ke kami, akan kami bantu dalam upaya rehabilitasi medis maupun upaya rehabilitasi sosial. Oke, baik Bang Ardiansyah, terima kasih Bang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa berbicara tentang narkotika agar Lampung Utara ke depan penindakan, agar ke depan tindak pidana narkotika di Lampung Utara ini bisa menurun. Ya, terima kasih Bang Ardiansyah. Salam kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.